memutuskan orang hidup atau mati. Namanya pemegang kekuasaan. Tuhan sendiri pun kalau dia tidak bisa memutuskan, dia nggak boleh menjabat raja. Jadi kesimpulannya, jadi Tuhan itu gini, apa raja? sebentar. Bukan gitu pertanyaannya, tolol. Itu lu salah nanya. Gini, raja itu artinya pemegang kekuasaan. Tuhan itu artinya pencipta. Iya kan? Pencipta, kalau dia tidak bisa, misalnya dia memutuskan, berarti dia tidak bisa jadi raja. Jadi kalau tergantung, jawabnya tergantung. Gini. Tuhan itu bisa nggak dia ngelempar orang ke neraka? Nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, dia bukan raja. Gini. Seperti Gini. Tuhan kan katamu tadi Maha Pencipta. Apakah raja itu tadi Maha Pencipta? Enggak. Beda, Bre. Enggak. Gini, jadi begini, raja itu bukan sosok seorang yang ganteng. Raja itu nama jabatan. Ketika Tuhan mulai memutuskan lo masuk neraka, maka Tuhan menjabat raja namanya. Lo paham gak sih? Aduh, si Tosnya. Oh, tak sih. Jadi gini loh ya. Gini. Enggak, siapa yang terbesar antara raja dan nabi? Jawabannya bukan nabi. Jawabannya adalah tergantung wilayah kekuasaan. Misalnya, kalau Raja Daud atau Raja Salman lebih besar mana sama nabi? Ya jawabannya besaran nabi. Karena kenapa? Nabi itu skupnya seluruh bumi, seluruh umat. Kalau Raja Salman skupnya cuma Arab Saudi. Tapi kalau dibilang Raja Sorga, beda lagi ceritanya. Raja Sorga dengan Nabi, gedean mana? Oh, di Sorga, Nabi cuma jadi tukang sapu. Yang di Sorga itu Tuhan yang menjabat raja. Jadi kalau lo bilang Tuhan sama raja gedean mana, itu pertanyaan tolol. Bedanya gini loh, Bre. Raja Sorga. Kan raja mencipta. Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan itu mencipta. Raja. Tuhan itu kan Maha Pencipta Raja semuanya. berkuasa. Gimana? Sedangkan raja, Tuhan itu kan Maha Pencipta. Gini. Ya kan? Sedangkan raja itu. Tapi kalau Tuhan nggak bisa melempar orang ke neraka, Siapa itu? gimana? Iya, makanya yang jadi masalah sekarang banyak Tuhan yang tidak sanggup melempar orang ke neraka. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia akan mencampakkan orang ke neraka. Berarti dari 1000 Tuhan, cuma satu yang bisa Tuhan melemparkan orang ke neraka. Makanya gue udah bilang, kalau lo bilang Tuhan sama Raja Yesus lebih tinggi mana? Iya, lebih tinggi Raja Yesus karena cuma Yesus melempar orang ke neraka. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain nggak bisa. Berarti kesimpulannya berarti gini, Del, maksudnya lu kayak gini, Del. Berarti kedudukan Tuhan itu lebih kedudukan raja itu lebih tinggi dari Tuhan. Gitu loh maksudnya dia. Tinggi dari Tuhan. Gitu loh. Kamu kan selama ini berpikir kalau raja itu adalah sosok seperti manusia. Iya, manusia. Bukan begitu, goblok. Raja itu bukan. Setan juga ada rajanya, tolol. Siapa? Setan juga itu ada rajanya. Tapi raja itu bukan manusia, Lucifer. Raja di kerajaan maut. Makanya gue udah bilang, jangan lu kalau ditanya, gini, kerajaan itu ada 3. Satu, kerajaan sorga. Sebentar, ada 3, kerajaan sorga. Rajanya adalah Tuhan. Kerajaan maut, rajanya Lucifer. Kerajaan bumi, ada King Salman, ada Ratu Elizabeth, ada siapa lagi tuh? Banyak raja-raja. Nah, ketika ditanya, Tuhan sama raja lebih tinggian mana? Lu bilang lebih tinggian Tuhan, jawabannya salah. Yang benar adalah Tuhan sama raja lebih tinggian mana? Ya kita tanya balik. Raja di mana dulu nih? Raja di sorga kah? Raja di kerajaan maut kah? Atau raja di bumi? Begitu pertanyaannya. Kalau lu nggak gitu namanya lu tidak dilapan. Namanya Lu tahu lu tuh otak penipu makanya. Kalau mau gue nggak kena penipuan lu. Yesus itu statusnya raja, bukan Tuhan, karena lebih tinggi dari Tuhan gitu. Pada saat di surga, kan ada 2 oknum nih. Ada Bapa, ada Yesus. Di mana kedudukan Yesus itu sebagai raja, gitu kan? Ya. Bapa itu sebagai pencipta. Artinya, cuman pertanyaan saya gini. Bapa itu pada saat nanti di surga, Yesus itu pada Tuhan itu sudah tidak mempunyai kuasa. Kekuasaannya itu hilang karena dia sendiri, Tuhan sendiri sudah tidak bisa memutuskan apa-apa kecuali sang raja gitu. Benar seperti itu, Bang Luga. Nah, jadi begini ya. Memang kalau kita berpikir sekilas begitu, tetapi pada dasarnya bukan seperti itu. Karena Yesus itu adalah hatinya, dirinya sendiri. Makanya dia mengangkat firman-Nya sebagai firman itu kan dirinya. Makanya dia mengangkat firman itu sebagai raja, sebagai penguasa. Iya. Bapak sendiri adalah pemikiran, Bapak ya duduk aja. Iya, Bapak sudah tidak mempunyai firman lagi. Padahal Tuhan itu menggunakan firman.
gitu loh. Artinya pada saat Ya, tapi Yesus, di mana Yesus itu berasal dari firman, Tuhan itu sudah tidak memiliki firman lagi. Artinya Tuhan itu sudah tidak bisa menyata lagi gitu loh. sebentar, saya perlu luruskan ya. Kamu jangan menganggap Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. karena kalau tanpa Yesus juga Bapak nggak bisa menjadikan langit dan bumi, bro. Tanpa Yesus Bapak nggak bisa mencipta langit dan bumi. Betul, karena Nah, setiap iya, Tuhan mampu. menciptakan itu menggunakan firman, gitu. Betul. Nah makanya kalau tanpa Yesus Bapak nggak bisa menjadi langit dan bumi, wajar dong Yesus jadi raja dan bos di surga? Wajar nggak? Wajar. Host, Walaupun iklan posisinya dulu, host. Bapak tetap Iklan. lebih tinggi. Iklan Bapak dulu memang, biar Yesus memang tunduk kepada kepala kepada iklan dulu. ajaran Bapak. Tetapi kan keputusan itu kan tetap sama Yesus, karena bagaimanapun sahamnya Yesus di alam semesta ini ya 50-50 dengan Bapak. Bapak 50%, Yesus 50% sahamnya. Bisa Bapak sepenuhnya suka-sukanya sama Yesus. Udah host. Saya kasih contoh dulu. Ini aja. Berarti gini Del, Daripada bahas berat Mama, gini Del, berarti gini, Mama, Bapak sama Yesus mengadakan rapat ya, berarti Bapak ini kalah suara sama Yesus, gitu. Iyalah. Iya, Yesus lebih. iya Yesus lebih tinggi. Saya kasih contoh begini. Yesusnya lebih. Ada saham-saham baca pengusaha, ada saham-saham. Kasih contoh gini. Sumber Luga. itu tolol. Coba kau mandi air panas dulu. Luga. Mandi air panas saja biar meleleh otakmu itu. Ada berapa Ya lo 10 orang bisa gua lawan sama 1 orang. Apalagi kita Lalu, Aduh, kacau. Iklan dulu host, otakku tambah pening nih, bateraiku habis. Iya. Bateraiku habis. Kan tambah penting ya karena memang otak urat lo tuh memang urat miskin, cocoknya memang di neraka, nggak bisa memahami hal-hal yang maha kudus seperti ini. Jadi gini, di dalam kealahan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pemikiran namanya Allah Bapa, terang itu namanya Allah Anak, Tadi- kuasa namanya Allah Roh Kau Kudus. katakan Dari nabi ini sebentar itu dulu. tukang sapu. Di mana tertulis nabi itu tak Sebentar jadi dulu. sapu di dalam kerajaan Udah surga? kau diam dulu, santai kau jajan. Kamu diam dulu. Jadi gini, Ini cuma di mana tertulis jadi nabi itu hanya tukang sapu di dalam kerajaan surga? ya iya nanti. Itu lo harus mengenal Allah Bapa itu ada atau pemikiran Allah Yesus itu terang. Jadi kalau Allah Bapa cuma berpikir tanpa ada terangnya kan nggak ada gunanya, kan jadi apa? Makanya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu ketiganya satu Tuhan. Sementara lo yang lo tuhanin cuma Allah Bapa, bodat. Udahlah, Ini dulu suaramu Luga itu. Noise. mati aja lo. Bang Luka daripada berat-berat mikirin konsep ketuhanan, benar-benar Bang Luka udah ke surga nih. Mukanya Nggak usah lo tanya, Kayak gimana? nggak lo tanya, Bang Luka, aja. Bang Luka. Nggak usah, nggak pantas lo mendengar tentang surga. Cocoknya muridnya Lucifer aja lo tanya. wajahnya Luga ini kok jelek ya? Belang-belang. Biarlah Luga yang nentuin, nggak Kita pantas. orang sana gitu kan, jadi kan pengen tahu aja gambarannya seperti Yang jadi masalah kan begini. Ya, Kan kembali lagi kan nanti kan kalau adu kuasa, Muhammad kan tidak bisa bangkit dari kematian. Di situ kalahnya lo tuh di situ. Jadi percuma lo bercongor-congor juga tetap ada. Nanti giliran nanti ditanya kenapa Muhammad tidak bisa mengatakan kematian. Disitulah lo kalah karena Yesus sendiri pun bangkit dari kematian. Itu lo nanti Bangkit bagus. di mana tertulis? karena gini, karena gini, karena ada pernah ucapan Yesus itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, gimana itu Luga? Iya, tapi kan Yesusnya bangkit, Muhammadnya kagak bangkit. Tetap yang dinilai bangkit apa enggak itu. Iya, Yesus dibangkitkan, ada yang membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan. Ya, yang membangkitkan Yesus Roh Kudus, bukan Tuhan Ya. kau. Itu yang jadi masalah. Kalau yang membangkitkan Tuhan kau, aku masuk Islam. Tapi kalau yang membangkitkan Roh Kudus, ya kau lah mati masuk neraka. Mana ada Roh Kudus? Rasul. Kita para rasul Memang ada yang Kau baca. Kau ada Roh Kudus yang Iya, di mana? yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Itu Tuhan. Ada di mana tuh? Kalau Tuhan Di kau mana yang datanya, membangkitkan Luga? Yesus, aku masuk Islam. Iya, tanya. Di mana Luga? Kita tanya bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Gak usah nanya datang. Iya, harus ada bukti, Bre. Lubang hidungmu itu Luga, datanya mana? Harus ada bukti, Bre. Ya udah. Nanti putar di lubang hidungmu Sepanjang itu. gelar kuda. Iya,
Dalilnya mana? Dalil. Kalau sudah nanya daftar tanya aja. Nah, berarti nggak Kalau ada, kurang Bre. dalil. Berarti nggak ada. Luga, jangan Udah, kebanyakan. jangan terlalu banyak makan peklin lo. Berarti nggak ada, Bre. Ya, Yesus dibangkitkan juga. Di mana Yesus dibangkitkan Roh Kudus? Yang bangkitin Di Roh mana Kudus Yesus? bukan Tuhan. Di mana ayatnya? Roma 8 ayat 11. Di mana? Roma 8 ayat 11 lu baca. Bacakan dulu. Roma 8 ayat 11. Bacakan. Ya lu baca dong. Pemalas lo yang mau ke lo yang butuh, lu suruh orang pula. Oh, yang mau membuktikan ngapain kau Udah sih turun ya. Dia jago mandi air panas di bermelele itu. Aku turun dulu. Tolol. Apa yang tolol? Yang bangkitin Roh Kudus Allah enak banget muncung lo. Udah Emang Allah, ngomong itu kau juga. emang Allah yang bangkitkan Roh Kudus Yesus Yang bangkitkan salah tolol kalau Kisah para Rasul itu baca Kisah para Rasul 13:37 tuh. Roma 8 ayat 11 yang kusuruh kau baca. Roma 8 ayat 11 baca rinciannya, jangan baca judulnya doang. Baca ke bawah. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah. Itu oleh rohnya. Rohnya, Roh Kudus yang Oleh rohnya Oke, yang ya. diam di dalam kamu. Ya udah ya. Kisah Amat para ya. Rasul itu juga Mati lah kau. diperkirakan Yesus dibangkitkan. Iya, kisah para rasul itu begini loh. Kisah para rasul itu adalah penjelasan pertama. Roma 8 ayat itu penjelasan rinciannya. Allah Ya, kisah para Allah itu iya, nggak boleh baca judulnya doang, baca rinciannya ke Kagak, bawah. bukan Karena baca judulnya, baca ayatnya. Nggak bisa. Allah Itu juga yang tulisan yang sama. Itu 1 ditulis oleh Korintus Paulus. juga, 1 Korintus. Iya, Allah di 1 situ Korintus adalah bukan Allah. 14. Nah, iya, itu juga Orang tulisan yang Paulus itu membangkitkan sama. Itu Tuhan. tulisan Paulus itu. Korintus juga tulisan Paulus, Roma juga tulisan Paulus sama itu. Sumbernya sama. Roma 8 Allah yang membangkitkan. gini Del. Roma 8:11 itu tidak ada tertulis Roh Kudus itu. Nggak ada. Doang. Cuman roh aja. Nggak ada. Rohnya Lu kata tadi Roh Kudus. Ya udah dibilang tadi kita cuma doang yang tempat ada. Udah, diam aja lo. Udah dibilang tadi. Turun dulu. Lagi strategi. Mana Luka? Sini aja. Mana? Lagi aja lo. Itu tadi cuma denger dongeng rasanya. Kalau Makanya oke, cerita dongeng Nggak apa-apa. Santai kalau dengan Luka ini. Nggak apa-apa. Luka ini enak orangnya kalau diajak. Suka mendongeng dia. Coba jelasin dulu. Walaupun kita mau Mau makan. makan lu? Juga makan peklin saja ya. Juga. Gak. Di dalam Apa mau makan lu? Iya sebentar. Ya sudah, udah makan, Oh. udah makan. Jadi gini, Kisah Rasul mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Itu kan yang Ya. nulis si Lukas. Kisah Rasul kan yang nulis Lukas itu murid Yesus. Allah membangkitkan Yesus setuju, tapi Allah yang di dalam Kisah para Rasul itu punya roh yang namanya Roh Kudus. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak punya roh, dia cuma zat doang. Paham nggak? Makanya Allah yang di itu membangkitkan Yesus, saya setuju. Dengan apa? Dengan rohnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala rohnya udah nggak ada, kemana rohnya ya? Gua nggak tahu. Padahal gini Karena Luka. Allah di dalam Kalau Allah nggak punya roh. Gini. memang bukan roh Bang Gini, Luka. Del. Apa kok sama-sama? Gini, Kak. Iya, makanya kalau dibilang di Kisah Rasul Allah membangkitkan Yesus, itu adalah Allah yang memiliki roh. Jadi Allah dalam Kisah Rasul dengan Allah dalam Al-Quran itu beda, Tomper. Tertulis roh Allah itu. Iya. Enggak, roh aja. Oh, enggak. Luka. Kalau itu yang nulis si Paulus, ya. Lu nanya lagi deh sama Paulus deh. Rasul banyak di Korintus. Ya. Bisa 1530. Main. Saran gue, Kepit kau itu. saran gue gini aja. Mending lo cebok dulu deh. 10, 40 itu Ya juga. udahlah. Terserah lu lah, Kak. Ya udahlah. Kayaknya lu kosokin ke muka anak gue. Maksudnya dari mana Lukas itu murid Yesus? Ngapain tanya Paulus? Oh, Luka sendiri nabi kok. Lukas itu Tadi betul. bilang murid Yesus. Enggak gitu. Murid Yesus. Gak ada hubungannya sebenarnya. Lukas itu. Di dalam diri Gue kan sama Islam. Gue kan ketawa. Jadi langsung loh. Masalah Nixon. Bagaimana Nabil? Tanyain tuh. Gue memang kalau Nixon ini Jelek dalam kali debat ketawa Luka kayak ini kedua. Enggak masalahnya. Apa buat apa? Tanya Paulus. Kita tanya aja nabinya langsung gitu kan di sini gitu. Iya. Kalau Sudah naik pangkat, sudah jadi rasul itu katanya. Iya. Luka katanya Billy itu juga. Nah, juga Luka. Billy katanya rasul juga itu. Rasul sesat tuh si Billy. Billy
Oh. Ya. Itu ada Billy di bawah itu. Ada saingannya nih Bang Luga nih. Karena Bang Luga ini paling iri aja sama Billy, makanya dibilang Billy. Suruh naik. Ada Billy di bawah itu. Loh, gue kan terkenal. Iya. Kalau gue debatnya debat terbuka, bukan debat TikTok. Iya. Pas gue udah Zakir naik. Iya benar-benar. Tahun apa ya kan? Bang Luga Lawannya Utan Ababan. ini juga di antara kawan-kawannya Oten yang lain tuh dia gentleman. Dia legowo orangnya. Ya, gentleman yang paling membantu. Si Menahem Ali Juma sama Menahem Ali aja ketemu gue cium tangan, apa lagi? Waduh. Aduh, Bang. Nanti kalau kita ketemu Bang Luga cium tangan semua ya. Kalau kita Dia bilang gua cium tangan, berarti dia yang itu cium sudah debat tangan. dengan Ustaz Mokoginta. Berarti dia yang Sebentar. Iya. Juma masih di Facebook ya. Juma Iya. masih di Facebook. Namanya Zulkifli Abbas. Gua tuh udah debat dengan Mokoginta. Makanya si Juma kalau ketemu Iya. gua, Bang Luga apa kabar? Waduh. Ya, udah makan belum? Udah ini ya gaya. Lu sudah ini apa? Udah Tapi kalau Zakir naik, tapi kalau sama Zakir naik, setidaknya ya gue masih lihat-lihatan lah. Zakir naik juga mau nyium tangan gue juga segan. Ya, gue juga masih pasang-pasang ini lah. Tapi kalau Waduh. bajigur, ada ketemu Tahu kayak dari tanya coba, kan udah jadi konsul. Iya. Coba. gue cuma baru Ustaz kan mas, kan rasul dong. Juma kan baru Ustaz kan, gue udah rasul, tinggian mana coba? Oh iya kan. Iya. Iya, sip. Gurunda ya berarti ya, Gurunda. Tahun depan di BK. Hmm. Teleng dia. Iya. Guru kan Ustaz, belum rasul lebih tinggi daripada guru. Dia baru gurunda, Iya. guru udah rasul gurunda. biarin aja lah. betul. Biar dia senang. Bang Luga nih. Kayaknya lu kan di gayanya ini. Luga nih. Kenapa? Sudah mandi air panas aja. Lu terekam video gue pada cium tangan ya, dan gue kasih tetap cepet-cepet. Cepet-cepet gue kasih lah, bangsa-bangsa ongkos pulang ada lah. Waduh, beneran lu? Yakin lu? Di mana tinggal Bang Luga? Senang. Mana tinggal Bang Luga? Ya, biar ke sana silaturahmi sama Bang Luga kan. Apa di Pamulang gua? Pamulang Jakarta sana dia. Oke. Oh iya gini, jadi Anggapan tanah lah Bang. Jadi dekat kebetulan ada satu pengusaha dia ingin ganti gua untuk. Jadi ini kan ada lahan sekitar lah di daerah Pamulang, di situ udah ada gedung dan rencana gue mau bikin ruang podcast dan kita kumpul-kumpulan nanti. Jadi nanti kalau gua undang, gua harap semua datang ya. Ya nanti untuk bintang tamunya paling 2 bintang. Nabi lo yang undang harus datang dong kalau Nabi yang undang. Iya. Berdosa nanti. Iya nanti dapat tiket ke surga kalau kalian datang ya. Tiket ke surga kalian. Iya. Berarti Ya gua doain lah kah gitu aja. berarti lu gak bisa dong di apa nanti disalib. Lu gak bisa dong. Ya jangan lah disalib, nanti kan tukang pukul gue marah. Iya, kita cuma emosi gua kan. enggak, maksudnya gua doain aja semoga cepat terbangun itu kata lu. Ya jangan lah, kita kan di sini kan berdiam. Bukan supaya cepat Luga disalib gitu doanya. Cepat Luga. Iya. Masalahnya Lu duitnya Luga kan mau cair nih 4M. Nanti gue sisihin 500 juta buat mendana menyalipkan lo kan bisa aja. iya. Gua kalau Salipkan punya itu si anggaran, Billy itu. anggaran. Enggak, Luka. Salipkan aja si Billy Cocok yang nih, mau abang hasil itu. 10 dulu. Katain giginya ya 2 ya. Nih gue kasih nih DP-nya 5 juta. Ya, boleh gitu. Dan ini untuk Mulyanto. Masa Nabi mau kelahi. Sama siapa si Billy kalau kan? Masa sesama Nabi kelahi. Pamulang itu gak? Pamulang itu deket ya sama tempatnya Bang Andi. Pamulang Andi itu kan, Celebes. Oh, Pamulang Depok ya? Oh, ya Pamulang Depok. Jadi udah dekat. iya iya. Udah daerah Depok sebenarnya. Karena kan daerah Oh, berarti Jakarta Selatan ya? Pamulang Solo. Lah ini Ya kalau kita dari selatan, dari Ciputat, Cinere. ya bisa dekat juga dari Cinere. Oh. Cinere masuk Pondok Cabe. pasar Rebo kan? Fatmawati ya, Fatmawati. Datang-datang ya bro ya. Iya iya. Pasar Rebo kayak itu juga. Bang Luga, Nanti kita bikin acara-acara Bang, ngopi makan-makan lah, mari ngobrol-ngobrol santai. Bang, Tapi kita masukin di mau tanya Bang. Kita masukin di podcast video. Nah, silakan. Iya. Biasanya Bang Luga setiap hari ngabisin berapa kilo
Apa tuh? Itu di pasar Rebuka tuh. Makan apa? Itu di pasar. Apa tuh? Daging Apa babi. tadi alamat di pasar Rebuka itu? Di pasar Rebuka. Daging babi Berapa kilo? mahal sekarang. 150 kilo. Gue itu banyak bilang masukan banyak Ada lagi yang nanya. gue sendiri. Ada yang nanya. Iya enak banget gila lu daging babi paling enak tuh. Itu kalau udah digoreng pakai kecap manis, pakai merica, mecin. Wah, Disebut- goreng. Duh, gue pernah gue makan. Sebutkan itu makan babi itu di Setengah kilo gue makan sendiri. Oke, kalau kita haram. Setengah kilo gue makan sendiri. Wah, buktinya gue ceritanya. semakin Kalau makin kita- makin babi-babi, gue semakin makan daging babi semakin gue mau ke surga. Kalau kita haram. Di surga juga ada babi juga gitu. Lucu. Ya, itu kan haram kan. Itu kan haram kan lo dikerjain aja. Di perjanjian lama ya haram, Bre. Di perjanjian lama ya haram. Ya itu kan cuma di Siapa? perjanjian lama. Itu kan Ngabisin. Iya. setelah Yesus Loh. mati di kayu salib, itu kan Berapa kilo untuk gitu pertanyaan? Iya. setengah kilo. Iya. Seperempat kilo juga cukup kok sehari makan. Iya. Tapi cuma ya hati-hati kolesterol asam urat doang gitu. Ini aja tuh kadang-kadang udah kena asam urat, udah harus. Iya. Oh, nggak bisa jalan kau berarti lu gak kalau kena. Tapi enaknya bukan. Gue jujur ya, dibanding daging sapi itu 10 kali lipat dari daging sapi. Makanya lu rugi banget kalau nggak makan. Apalagi lemaknya, aduh mah. Itu nggak enak. Lu aku pernah juga dulu makan nggak enak. Aku pernah dulu makan juga rasanya. Ya karena lu makan ketika lu hidup gembel. Kalau gua kan udah dalam kekayaan yang bilang gembel, lebih enak. Bilang pergembelan semua juga lebih enak. Lidahmu itu aja aku beli lu kan. Orang kalau ibu jadi gembel, lu mau makan apa pun enak kan, mikirin utang lah, kejar debt collector, Tapi tagihan biasanya yang- mana-mana, Tapi biasanya yang ngomong itu kehidupan Suara yang gembel loh. lah gua gimana Bel. warisan gua 4M, bentar lagi cair. Satu teman gua bulan ini mau cair 1,7 triliun penjualan sawit 18.000 hektar di Riau, katanya gua mau dikasih 1 miliar lah sama mobil Avanza. Apalagi kemarin ada konglomerat, aduh gua luga itu luar biasa loh. Gua luar biasa itu kalau luga itu buat anak-anak muda mimpi. Itu yang ngomong konglomerat loh. Karena gua Warisan banyak kenapa? Wajahmu belang-belang begitu lu gak? Jelek. apanya? Wajahmu belang-belang begitu. Jelek begitu. Itu bro, itu kan coba lo kan Kem. Pasti kalau jauh lebih aja. Coba buka. Aku nggak bisa. Coba lihat Nanti lu akunnya. ngomong. Yang follow aku Jadi belum dalam nyampe pengembelan 1.000. Aku belum sampai kalau 1.000. bukan udah terkenal, kalau lu kan masih kalau lu dibanding buriknya Lucifer masih bagusan buriknya lu. lebih bagus buruknya bodat daripada kamu. Mau miskin juga, siapa yang bilang hidup gua miskin? Orang gua terkenal gimana sih lo? Gua ini Wajahmu yang jelek, wajahmu jelek. Belang-belang begitu. selalu ngomong Belang jelek, begitu. selalu ngomong jelek. Kalau lu pacar lu, bini lu secantik Dian Sastro, baru gua salut sama lo. Tapi kalau masih pacar lu masih kelas bajigur ya nggak usah. Kalau misalnya nih pacar lu kayak Dian Sastro nih persis, gua angkat tangan sama lo. Kayak Raisa, boleh gua angkat tangan sama lo. Dian Tapi Sastro cium tangan ya. jelek juga. Cium tangan ya. Itu Dian tunjukin. Sastro itu jelek. Sampai cantik. Siapa bilang Dian Itu Sastro aja dulu. cantik? Ya itu aja dulu nggak apa-apa. Kalau secantik itu bini lo, gua angkat tangan sama lo. Cium tanganku ya. Cium. Disalib lu ya. Warisan tanah 4M. Jadi gini ya. Jadi gue itu kan bokap gue kan punya rumah di Taman Galaksi, ya kan? Taman Galaksi kan, lu tahu rumah di Taman Galaksi itu minimal tuh 2 miliar gitu. Jadi pas meninggal ini langsung di apalah gue dibohongin sampai nyokap gue, oh ini bukan punya bapak kamu. Nah, akhirnya gue mundur tuh kan. Setelah gue dapat ide dari pengacara, coba dicek sertifikatnya. Udah pernah dicek belum pak? Lu harus ngecek. Gue datang ke mama sendiri gue. Tolong sertifikatnya bu. Oh ngapain? Ada hak apa kamu? 2 kali gue datang, 2 kali nggak mau cek. Oh udah berat. Ini. Jadi besok gue cek sertifikatnya, gue langsung gue jual langsung. Itu sudah ditawar wali kota sekitar 4 miliar. Jadi bukan apa. Lihat rumahmu, bukan rumah gua di Taman Galaksi. Taman Galaksi mana yang murah? Kalau rumah Buno di Tambun di mana lagi? Di Cibitung, itu murah tuh. Cibitung sama Taman Galaksi jauh nggak? Jauh.
Terus 400 juta rumah di situ. Di Bitung, terus di Bogor, itu jauh. Tapi kalau Taman Galaksi itu maju dikit sudah langsung di Jakarta Timur. Gimana nggak mahal rumah itu? Nah nanti kalau cair kan beberapa apologet Muslim gue undang lah, kan gue kasih makan. Terus gue kasih makan, udah bang. Ngomong doang, diundang beneran. Oke, temen sama. Ya makanya lu baik-baik sama gua, lu jangan ngejek-ngejek gua. Kalau lu ngejek-ngejek gua, gak akan gua undang lo. Nah, Sopan. Ini justru berhubung ada Bang Luga ini sebenarnya pengen tahu surga nih. Kita kan udah pernah ke sana nih. Dari tadi ditanya nggak mau jawab. Ya, nanti kan gua udah bilang, itu ada kota, surga itu ada mobil, ada mall, ada pesawat jet. Tadinya juga gua nggak percaya. Gua pikir surga itu seperti di taman-taman lah, di awang-awang. Ternyata nggak seperti surga itu, memang modern. Jadi semua yang ada, ya, Ada gedung-gedung juga gitu, Bang Luga. ada gedung-gedung tinggi pencakar langit, ada lebih, justru gimana ya, rumah di surga itu lo dari kamar ke 1 ke kamar 2 itu lo butuh naik mobil. Luar biasa. Mantap. Iya, lu kamar 1 sama ke kamar 2 nih, lu untuk bisa nyampe ke sana harus naik mobil, saking gedenya. Jadi di sono itu kalau lo dapat rumah itu ya bisa lo segede apa Gapan. ya? Segede Segede gapan. Jakarta. Segede Jakarta. Mobilnya itu made in mana tuh? Made surga itu juga. Main Luga. Kalau rumah aja sudah segede Jakarta, nggak perlu lagi lo tanya made in mana. Kita nggak perlu. Mobilnya lo buatan siapa? Mereknya itu Gini dari juga. mana? Dari Jepang. Buatan malaikat. Itu yang Gini juga. malaikat semua. Oh, bukan malaikat. Ya gini, kalau menurut pandangan lu ya, di surga itu kita kencing berak nggak, Luga? Iya. Ketika lo makan, minum, detik itu juga pasti nggak ada pembusukan di surga. Oh gitu ya. Iya. Jadi lo makan nih, lo minum, pas lo bernapas udah hilang, dia langsung hilang, terurai. Model Nggak ada angin berak, gitu ya. Model Berarti angin sambil, ya. Iya. sambil makan itu kita nggak usah bernapas gitu. Mati. Sambil makan itu nggak usah bernapas. Ketika lo makan, ya lo tetap bernapas. Tapi ketika Nah, tadi- makan nih, Nah. sembari lo bernapas itu udah keluar sendiri tuh makanan itu kan tanpa pembusukan kan, kudu bau kan, itu kan langsung dia terurai. Jadi Oh, nggak ada berarti- berak di surga. Iya. Sambil mengunyah itu bisa hilang sendiri gitu ya. Nah itu ada di pertanyaan di bawah itu. Kalau seorang bayi itu dapat bidadari nggak, Luga? Balita, balita, orang yang mati di surga misalnya dalam keadaan kecil tapi dia masuk surga, dia di surga akan tetap jadi balita, khususnya umur 5 tahun ke bawah ya, dia di surga akan tetap jadi anak kecil Oh. Jadi ada bayi juga. karena dia tidak berbuat apa-apa kan. Jadi Ya. dia nggak dapat apa-apa, Jadi tempatnya- cuma jadi bayi doang gitu. iya, jadi dia dapat makan, dapat minum, dapat Jadi adalah tempat khusus. Yang netekin Tapi dia siapa nggak itu? kalau udah model tua-tua ini kan sudah kerja, sudah memberitakan Injil. Kalau surga yang paling miskin, surga Firdaus, kalau dapat baju sudah bebas lo makan di situ. Ada bos, dia ada surga yang paling miskin juga ya bang? Ada surga yang paling. surga paling rendah lah, surga paling rendah. Oh, tadi miskin sekarang rendah, mana yang benar? Sekarang Dia sama lah kan, kalau rendah itu kan lo miskin. rendah itu lawannya Nggak tinggi punya apa-apa, bang. cuma hidup doang. Rendah itu tinggi lawannya bang. Ah, Kok sama dengan miskin? Ya udahlah itu aja lah, suka kau lah, capek gue ngomong sama lo. Itu aja. Tapi gitu. kok gak gitu sih penjelasannya? Sabar dong. Si penjelasan. Iya makanya kalau kayak gitu nggak perlu kau ributin, nggak cek-cek gitu masih diributin kali. Itu aja kalau mau ributin itu kan bisa 2 jam kita ngomong. Nah, berbentuk daging atau roh Apalagi itu? Luga. Surga itu di bentuk surga ada Penerapan daging, surga nih sama Bang Luka nih. surga itu tubuh kemuliaan. Di surga punya tubuh kemuliaan. Jadi kita punya daging, tapi dagingnya itu sudah kapasitasnya sudah beda sama daging kita yang sekarang. Karena tidak bisa dinahan. Namanya tubuh kemuliaan. Ada dokter juga nggak di sana bang? Nggak ada. Berarti kalau di surga nggak bisa lagi makan babi bang ya? Di surga bisa, makan-makan bisa. Justru salah satu kenikmatan terbesar di surga ya makan.
Surga itu nggak ada malam ya, siang terus ya. Penagih hutang berarti ada juga di surga. Penagih hutang. The kolektor ya. Nggak ada. Gimana? Lihat cu. Orang jahat. Jadi surga itu siang terus gitu gak? Panas gak? Panas. Nggak panas. Tapi menurut gua pasti yang terus, karena kalau nanti makan menghabiskan waktu juga kan, buat harusnya yang kita bisa nikmatin hidup, kita tidur. Yang pasti di surga tidak ada capek, tapi rebahan bisa, rebah-rebahan, duduk-duduk itu bisa. Tapi bukan tidur. Iya, yang tertulis di Bible itu ada perang naga, itu gimana itu di surga itu? Perang naga itu udah lewat, itu kejadian sebelum dunia dijadikan. Oh, Jadi gitu. Iya, udah lewat soalnya. berarti itu akan pernah terjadi lagi. Oh, Itu kan kejadian Lucifer sebelum dia dilempar ke bumi dengan sepertiga malaikat, itu semua kan udah jadi setan sekarang. Tuyul, Gondorwo itu bekas malaikat semuanya itu, mantan malaikat surga, kudus suci. Itulah perang naga, sepertiga malaikat dilempar ke setan. nah, Berarti harusnya wahyu itu seharusnya sebelum kejadiannya ditulisnya. Perang naga itu di wahyu. Kan Tuhan ini, ya perang naga memang di wahyu, tapi kan perang naga di wahyu itu kan ada yang menceritakan yang akan terjadi di masa depan, ada. Tapi sebagian yang ada di wahyu itu juga, di situ juga Tuhan juga ngomong bahwa ada kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Karena setan udah nggak ada di surga. Setan kan sudah jadi Nyai Roro Kidul di pantai selatan. Makanya semua setan, iya Nyai Roro Kidul itu satu setan. iya memang. Iya. Berarti masuk di Setan kerajaan Nyai Kidul. Kidul dengan setan Cina kan beda lagi. Setan itu punya wilayah kekuasaan untuk internasional ada, wilayah kekuasaan per wilayah, per bangsa-bangsa ada. Itu strukturnya ada. Jangan lo ketawa, oh, gimana sih diajari kok ketawa sih? Siap salah bang, siap salah. Lucifer Iya. itu punya 58 pengawal pribadi. Ada Asmodeus, ada Rosa, ada Naga, ada siapa tuh? Ada Belial, ada Beelzebul. Itu ada 58 jenderalnya. Ada Bedigul. Dan setiap jenderal ini megang satu agama. Makanya semua agama-agama di dunia ini sebenarnya itu kerjanya 58 jenderal itu. Karena perintah jenderal emang ya? Kalau Katolik yang megang Rosa, Naga, dan Maria Marguela. Berarti di surga ada agama lagi nggak Pak? Di surga nggak ada agama, orang udah duduk mana? Di surga cuma ada Yesus sebagai raja. Dia bertata. Mau kemana lagi lo? Mau cari Lain itu Muhammad? ada bang ya? Lu cari aja. Ada bang. Jelas ya. Belum bang. Jangan mau lagi lo diperbudak. Bertobat. Belum. Udah. Lo kan beriman kan gara-gara mayoritas. Coba nanti kalau udah 50% udah agama lo. Dari Iman mana? lo kan iman mayoritas, bukan karena keimanan anak kebenaran. Enggak. Sama. Iman manusia ini iman manusia ini sebentar dulu. Manusia ini sebentar ya. Iman manusia, iman murni itu jarang ditemukan. Kalau mau iman murni, lo berada di tempat mayoritas Kristen, tapi lo tetap di Muslim, itu namanya iman murni. Kalau lo kan mayoritas di sini, jadi lo beragama karena lo takut sama orang, bukan takut sama kebenaran, bukan takut sama Tuhan, takut sama ormas. Iya kan? Tapi kalau lo di Amerika, lo di Eropa, lo tetap menegakkan la ilaha illallah, oh berarti iman murni. Nah kalau lo bertindak la ilaha illallah di tengah memang keluarga lo, bangsa ada di sini, gua juga dari surga ketawa, si lontong, takutnya lo sama manusia lo kata Tuhan. Coba lo tetap beriman di tengah-tengah ke mayoritas Kristen, itu baru top. Kalau lo menegakkan la ilaha illallah di tengah-tengah manusia berjumlah 270 juta agama sama lo, itu namanya lo nggak ada perlawanan namanya. Makanya Tuhan itu lebih memilih orang yang dia minoritas tapi tetap menegakkan kebenaran di tengah-tengah keminoritas, itu baru ngeri. Jangan lo bangga jadi mayoritas, coy. Justru Tuhan tuh cari orang-orang Iya. yang dimana lo minoritas. Iya dong, iya kan?
Tapi kalau lu beragama ria di tengah-tengah mayoritas, iya kata Tuhan. Coba Oh, sekarang juga faktanya. Tuhan juga ngomong Intinya gini loh. Sekarang Intinya- faktanya di Indonesia itu mayoritas Islam, tetapi yang non mayoritas selama mau hidup berdampingan mau aman-aman saja gitu loh. Coba sekarang lihat realitanya. ya lu ngomong gitu karena Islam itu mayoritas. minoritas. Lu ngomong enak, aman-aman saja. Coba sekarang Islam jadi minoritas. Makanya gitu. ada- Artinya Islam ini Nah, kalau lu diambil- di mana tempat itu tempat selama hidup berdampingan kita oke gitu, kita siap gitu loh. Kita siap. lu ngomong kayak gitu jangan di Indonesia, itu di Amerika. Lu ngomong kayak gitu di Indonesia mah enak. Bukan Selama masih masalah di berdampingan. Amerika di Indonesia. Lu ngomong Jika lo. Islam Di mayoritas, Belanda gitu loh. umat non mayoritas itu akan kita hidup secara tentram damai gitu kan. Artinya umat Islam ini Bikin lapor penistaan, ya sekarang lapor penistaan kalau memang itu penistaan nggak cuman non muslim aja, yang muslim aja MRJ muslim. Kalau memang Berani nggak lo lapor? ya Lo kita berani lakukan gitu loh. Berani nggak lo ngelapor penistaan yang dilakukan oleh Muslim terhadap Kristen? Lo berani lapor nggak? Berani nggak? Ya sekarang masalahnya Nggak ada orang. Islam itu Jangan suruh gue yang lapor, lo yang lapor. ya akan kita laporkan Kalau misalnya ada- menistakan gitu loh. Cuman masalahnya penistaannya di mana? Sekarang umat Islam hanya menyampaikan Itu- kebenaran. Contoh nih, 1 ditambah 1 2 gitu kan. Kalau memang 1 tambah 1 2 gitu kan, mau dilaporkan di mana tetap aja nggak bisa. Itu kan buat lo. 1 tambah 1 2 kan buat lo. Tapi Buat buat orang lain juga. juga menista. Makanya lo berani ngelaporin nggak? Nah sekarang Berani menistanya laporin gimana? Ayat-ayat di dalam Biblemu sendiri mengatakan seperti itu gitu loh. Iya, Jadi itu kan hanya menyampaikan apa yang ada di kitab umat. Iya, umat lo menyampaikan bagi gitu loh. kita menista, sama aja. Kita juga menyampaikan bagi lo menista. Lo menyampaikan bagi kita Enggak menista. masalah. Nah, lo berani lapor Selama nggak? konten itu menyampaikan berdasarkan apa yang ada di Al-Quran, jangan dipelintir. Saya rasa itu bukan penistaan gitu. Itu salahnya sekarang itu dipelintir-pelintir. Coba lo ngomong di Belanda gitu. Nah, coba lo ngomong di Belanda begitu. Lo ngomong di sini enak, tapi kalau ngomong di Belanda gitu, jangan ada lo yang digebukin orang. Apa? Boleh, kecuali nih kalau kita monolog gitu menolak ada penghujatan itu penistaan. Tetapi kalau dalam Ya, itu kan forum di- perdebatan, Oh, lo kan ngomong itu kan di Indonesia. Coba lo ngomong kayak gini di Belanda. Lo ngomong kayak gitu. Paling lo disiram pakai air. Bahasa-bahasa tadi lo, tapi lo ngomongnya di Belanda. Gitu loh. Jangan ngomong di Indonesia. Kalau ngomong kayak gitu di Indonesia ya benar lo. Tapi kalau di Belanda begitu, kalau di Belanda itu Oh, habis paket. Itu Habis paket dia. naik itu bunda lo. Sinyal ya. Romi minta sinyalnya merah kayaknya. Iya, Nabi sinyalnya bisa merah ya. Nabi juga manusia dong. Oh, Nabi iya, betul. Iya, iya. itu Bang Romi minta naik itu. orang ditanya kerajaannya Yesus di mana. oke, saya rasa gitu dulu ya. Kerajaan Yesus Oke, di Bang mana? Luka, Oke, penjelasan. kerajaan Ya, Bang di mana? Luka, terima kasih ya. Iya, iya. Yesus kan berarti. Nah, Belum lo. Ada lagi satu yang kurang Bang. Kata- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus berkata, Ini Belanda Indonesia Belanda Yesus Indonesia berkata, Belanda Indonesia. Apa ini? kerajaan Indonesia Belanda. kerajaan A. Anak setan udah mulai komen. Enggak, Belanda Indonesia Belanda Teman-teman ya. Indonesia. Apa ini? Jangan dulu, jangan. Ya, Bang Luka. Iya, iya, Kak. Ya, Belanda Indonesia Iya, Kak. 350 tahun. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, dijajah loh. Iya, dijajah tapi kok ngebahasnya masalah ini mayoritas minoritas Belanda Dijajah. Dijajah 350 tahun sama Belanda. Tahu gua Dijajah dijajah. nenek moyang lo. Iya, Jadi lu nenek moyang lu siapa? dijajah lo sama. Ini. Turun lu, enggak ada otak turun lu. Wah, nenek gua, nenek Yalah, moyang kalau- gua kan bro. San Nenek moyang gua orang Kristen. Baik-baik lu. Ah. Udah minggat aja lu minggat. Udah lah ya. Iya, Indonesia dijajah. Oh, iya udah. Kalau lu ada urusan. Lo dijajah, lo yang terjajah. Ya kalau dia ya bangkit lagi, terus semangat, berjuang terus. Berjuang aja lu Kalau udah. gitu jangan Berjuang aja lu. kendor, Berjuang maju gitu dong. aja, udah. Berjuang aja. Tuhan gua udah bangkit tolol. Gua